Indonesia baru mencapai 294,5 ribu hektar. Pada saat itu aku pikir besar sekali itu. 294,5 ribu hektar dengan produksi minyak sawit CPO hanya sekitar 721 ribu ton. Pada waktu itu udah besar tuh rasanya. Pada saat itu pangsa CPO Indonesia dalam produksi CPO dunia baru mencapai sekitar 15%. Walaupun saya merasa besar, tapi baru 15%. Jauh di bawah Malaysia, produsen terbesar pada saat itu, yang pangsanya mencapai 52%, lebih dari setengah. Produksi CPO dunia oleh Malaysia pada saat itu, pada tahun 80 itu. Dalam pasar minyak nabati global, pangsa CPO baru mencapai 14% dari total produksi minyak nabati dunia pada saat itu. Jadi minyak nabati itu banyak, ada soybean, ada rapeseed, ada sawit. Pada tahun 80 itu peranannya sawit baru hanya 14%. Karena bangsanya kecil pada saat itu, Indonesia masih dipandang sebelah mata. Sawit kecil dalam minyak dunia, Indonesia kecil dalam peranan sawit. Jadi dalam peranan minyak dunia Indonesia kecil. Jadi nggak dianggap orang Indonesia pada saat itu. Tapi pengarang Saragi yang dari Sidamalik itu udah lihat, biar kecil sekarang, tapi nanti akan jadi besar. Bukan hanya besar, yang terbesar. Aku sudah bisa lihat pada tahun 80. Kayak Nabi aja ya. Nabi wrong. Kemudian peta pasar minyak nabati dunia berubah drastis. Setelah Indonesia berhasil meningkatkan produksi CPO setelah tahun 1980 melalui rangkaian kebijakan perkebunan swasta nasional namanya PBSN dan perkebunan inti rakyat. Pada tahun 2006, 26 tahun sesudah saya menulis disertasi, Oil World menempatkan Indonesia sebagai produsen CPO terbesar di dunia yang berhasil menggeser Malaysia. Itu pas 2 tahun sesudah saya selesai skripsi, kita mengalahkan Malaysia. Pada tahun 2006 itu pangsa produksi CPO Indonesia sekitar 44%. Pangsa dunia. Sedangkan Malaysia turun ke posisi kedua dengan pangsa 43%. Tahun 2006 itu. Pada saat yang sama, produksi dan konsumsi minyak nabati global juga berubah, di mana pangsa minyak sawit sebesar 33% menggeser minyak kedelai yang hanya 28%. Padahal kedelai selama 100 tahun mendominasi minyak nabati global. Pada tahun 2013, produksi CPO Indonesia sudah mencapai 27 juta ton dengan pangsa
47% bangsa dunia. Meninggalkan jauh produksi CPO Malaysia yang hanya 19 juta ton dengan pangsa 38%. Pangsa CPO dalam total minyak nabati dunia masih sekitar 33%, sementara pangsa minyak kedelai turun menjadi 22%. Indonesia bukan hanya menjadi produsen sawit terbesar di dunia, Indonesia sudah menjadi produsen minyak nabati terbesar di dunia sekaligus. Hal yang membanggakan lagi adalah prestasi perkebunan sawit rakyat, khususnya independent farmer. Pada tahun 80, waktu saya menulis disertasi, luas perkebunan sawit rakyat masih 0%. Pada tahun 2013 telah mencapai 43% dari total 9 juta hektar kebun sawit Indonesia, dan mampu menyerap 2,5 juta keluarga petani di pedesaan. Bersamaan dengan perkembangan yang pesat tersebut, kegiatan ekonomi berbasis perkebunan kelapa sawit juga mengalami perubahan. Jika tahun 1980 hanya berbentuk perkebunan kelapa sawit on farm, kebunan, plantation on farm, saat ini telah berkembang lebih modern menjadi sistem agribisnis sawit. Sistem agribisnis. Yang saya maksudkan dengan agribisnis minyak sawit adalah sebuah sistem yang mencakup upstream agribisnis seperti industri pupuk, pestisida, pembibitan, on-farm agribisnis, yakni perkebunan sawit itu sendiri dan pabrik kelapa sawit. And downstream agribisnis, industri oleopangan, industri oleokimia, industri biodiesel, industri deterjen dan sabun, industri pelumas dan surfaktan dan lain-lain, serta service on agribisnis, jasa untuk agribisnis, yakni perbankan, transportasi, pendidikan, penelitian dan pengembangan dan lain-lain. Jadi perkebunan sawit sudah berubah menjadi sistem agribisnis sawit. Bukan hanya perkebunan, tapi kehulunya, kehilirnya, dan jasa penunjang. Kalau tadi yang kita katakan jago dunia itu, jago dunia di on farmnya menghasilkan CPO-nya. Tapi sebentar lagi kita harus keluar dari menghasilkan CPO, tapi sudah menghasilkan produk hilirnya. Kalau kami, generasi kami bisa membuat industri sawit menjadi jago penghasil CPO terbesar di dunia, maka generasi kalian harus bisa membuat downstream sawit menjadi pemain dunia. Siap nggak? Ya harus dong siap, nggak boleh nggak siap gitu tuh. Kalau bukan kalian siapa lagi? Maka rajin belajar, jangan nyontek. Jangan nyogok. Dengan perkataan lain,
dalam 30 tahun terakhir ini. Telah terjadi perubahan revolusioner dalam perkebunan kelapa sawit Indonesia. Jadi pertama, Indonesia berhasil menjadi produsen CPO terbesar dunia. Yang kedua, pangsa perkebunan kelapa sawit rakyat meningkat dari 0 menjadi 43%. Jadi kalau dibilang sawit, kalau dulu itu perkebunan besar, sekarang nggak benar. Bahkan Eropa itu menghantam sawit kita salah satu karena itu kata dia itu miliknya perkebunan besar. Sesudah saya katakan 43% sawit itu milik rakyat, terkejut mereka, nggak percaya mereka. Kalau nggak percaya, datang. Lihat di kampung saya, lihat di Riau, lihat di Palembang, dan di mana-mana. Jadi kalau kalian anti sawit, berarti kalian anti untuk memerangi kemiskinan. Di mana rasa beri kemanusiaan kalian? Saya bikin cara siapa kan? Kalau cara Jawa nanti orang Eropa itu harus dibikin cara siapa? Begitu ya? Iyalah. Yang ketiga, perkebunan kelapa sawit berkembang menjadi kegiatan ekonomi yang modern dan besar, yakni menjadi sistem agribisnis biasa. Jadi kita nggak pakai perkataan pertanian, bahkan kita pakai kata perkebunan, kita pakai perkataan sistem agribisnis. Sebab bertani, berkebun adalah berbisnis. Bertani dan berkebun bukanlah way of thinking, way of life, tradisi. Enggak, this is business. Lihat aja siapa yang paling kaya di Medan itu. Siapa yang paling kaya di sini? Soekarno Noto, Martua, Sitorus, DL Sitorus, Maruli. Itu kan sawit itu semua, dan itu adalah bisnis. Karena Martua bikin ini jadi bisnis, karena Soekarno Tanoto itu bikin ini bisnis, mereka menjadi orang terkaya tidak hanya di Medan, tapi sampai di Jakarta sana. See? Tuh. Kalau mereka melihat ini tradisi, atau ini adalah hanya soal teknik bertani, teknik perkebunan, enggak seperti itu. Tapi karena mereka melihat ini sebagai bisnis, maka dia menjadi kaya. Dan banyak orang anti kaya kan, walaupun mau duitnya gitu. Coba berubah cara berpikirmu. Agriculture is business. Plantation is business. Plantation is not technology. Agriculture is not technology. Makanya saya kritik kalian. Apa namanya? Fakultas agroteknologi. Kalian mau jadi teknolog? Nah, kalian harus jadi businessman dan businesswoman yang pakai teknologi. Teknologi is a tool, is not an objective. Makanya saya tak bilang lagi saya ahli ekonomi pertanian. Saya bilang saya ahli ekonomi sistem agribisnis. Ini kan yang kecil kan agribisnis kan? Nggak apa-apa. What is the name? Karena itu diatur di Jakarta, bukan diatur ke sini kan? Kasihan kalian diatur orang gitu. Tapi apa boleh buat? Kita kan buat negara kan? Tapi oke lah kau bilang begitu, tapi aku bikin begini gitu toh. Oh. Sebenarnya kau salah, tapi karena kau berkuasa apa boleh buat?
Kami bertindak aja lah. Dan kami juga tidak melanggar hukum dengan melakukan yang seperti itu. Ini negara bebas kan, punya pikiran sendiri dan bertindak sendiri tanpa melanggar hukum kan. Itu kan hanya karena kebodohan aja. Sayangnya kita diatur oleh yang bodoh gitu. Ya tapi begitulah bermasyarakat dan bernegara. Kita harus toleran. Saya tidak akan. Jadi hadirin sekalian, perubahan yang revolusioner tersebut berdampak pada kontribusi sistem agribis minyak sawit dalam perekonomian nasional. Kontribusi pada devisa negara meningkat tajam, yakni dari hanya 250 juta dolar pada tahun 80 menjadi sekitar 21 miliar dolar pada tahun 2012. Pada saat ini sistem agribis minyak sawit adalah penyumbang terbesar devisa net exporter dalam perekonomian Indonesia. Industri minyak bumi, gas dan tambang, total ekspornya terbesar, namun total impornya juga lebih besar, sehingga secara neto justru negatif sektor pertambangan kita. Dalam penerimaan pemerintah, kontribusi sistem agribis minyak sawit cukup besar. Selain berbagai bentuk pajak yang cukup besar, menurut Kementerian Keuangan pada tahun 2013, dari pajak ekspor biaya keluar CPO dan turunannya, sistem agribis minyak sawit telah menyumbang 80 triliun akumulatif dalam periode 2007-2012. Dalam sistem agribis minyak sawit terdapat jutaan unit usaha nasional. Di hulu terdapat sekitar 700 unit usaha di bidang produksi pupuk, pestisida, alat-alat dan mesin-mesin serta benih kelapa sawit. Pada perkebunan sawit on farm terdapat 2,5 juta unit usaha keluarga petani sawit, 11 BUMN dan sekitar 3.000 unit usaha swasta serta puluhan ribu UMK supplier barang-barang dan jasa.